Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Levi Ardin Putri Arif dengan NIM 2019 1023 0311 228. Teman-teman bisa memanggil saya Levi ataupun Ardin. Saya merupakan salah satu mahasiswi psikologi semester 5 dari Universitas Muhammadiyah Malang. Pada video kali ini, saya akan memberikan beberapa contoh instruksi untuk melakukan beberapa alat tes psikologi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi proyektif. Baik, tes ini adalah tes bercak tinta. Gambar-gambar di dalam kartu-kartu ini terbuat dari percikan tinta yang dilipat dan menghasilkan gambar-gambar yang simetris dalam sisi kanan dan juga sisi kirinya, sehingga setiap orang dapat melihat macam-macam hal di dalam bercak tinta tersebut. Di sini, saya akan menunjukkan beberapa kartu secara satu persatu. Tugas Anda adalah menyebutkan atau menyatakan apa saja yang Anda lihat dari bercak tinta tersebut. Karena bentuknya yang abstrak atau tidak tertentu, tidak ada jawaban ataupun respon yang salah. Semuanya adalah benar. Apabila Anda sudah menyebutkan semua yang Anda lihat dari bercak tinta tersebut, silahkan katakan sudah. Setelah itu, silahkan letakkan kartu tersebut dengan keadaan terbalik di sisi kanan Anda. Sampai di sini, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, jika tidak ada, dalam pemeriksaan ini saya juga menggunakan beberapa alat-alat seperti alat tulis, stopwatch, dan juga kertas. Alat-alat ini saya gunakan tidak lain hanya untuk mempermudah saya untuk melakukan pemeriksaan selama tes ini berlangsung. Sampai di sini, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, jika tidak ada, maka tes ini dapat kita mulai. Apakah Anda sudah siap? Baik, jika Anda sudah siap, maka tes bisa kita mulai dari sekarang. Kepada saudara telah dibagikan lembar tes baru. Silakan ambil lembar tersebut dan isilah dengan pulpen ataupun pulpen. Pada bagian nomor, silakan isi dengan nomor pemeriksaan saudara. Pada bagian nama, silakan isi dengan nama panjang saudara. Pada bagian tanggal lahir, silakan isi dengan tanggal, bulan, dan juga tahun lahir saudara. Pada bagian jenis kelamin, silahkan lingkari huruf P ataupun L sesuai dengan jenis kelamin saudara. Dan yang terakhir, pada bagian tanggal pemeriksaan, isilah dengan tanggal 06/01/2022 atau dengan tanggal 6 bulan Januari tahun 2022. Jika telah selesai, silakan letakkan alat tulis yang saudara miliki dan dimohon untuk memperhatikan ke depan. Baik, pada lembar tes ini kita akan melihat ada 8 buah kotak dan dalam setiap kotaknya terdapat sesuatu yang sudah ditentukan sebagai berikut. Kotak 1 ada titik seperti ini, kotak 2 ada lengkungan seperti ini, kotak 3 ada garis-garis seperti ini, kotak 4 ada bujur sangkar seperti ini, kotak 5 ada garis-garis seperti ini, kotak 6 ada garis-garis seperti ini, kotak 7 ada lengkungan titik-titik seperti ini, kotak 8 ada lengkungan seperti ini. Di sini tugas saudara adalah menggambar. Jadi buatlah satu buah gambar di dalam kotak tersebut dan apa yang ingin Anda gambarkan itu terserah kepada saudara. Namun, sesuatu yang telah ditentukan hendaknya menjadi bagian dari gambar saudara. Dengan kata lain, ada orang yang telah mengisi atau menggambar di dalam kotak-kotak tersebut dan Anda diminta untuk menyelesaikan gambaran itu. Pilihlah kotak mana yang paling mudah untuk saudara selesaikan terlebih dahulu. Kotak yang akan Anda selesaikan terlebih dahulu itu juga terserah kepada saudara.
Baik, setiap kali selesai menggambar pada sebuah kotak, silakan berikan nomor pada kotak-kotak tersebut untuk menunjukkan urutan gambaran saudara. Contohnya, jika saudara mulai menggambar pada kolom nomor 8 atau kotak nomor 8, silakan berikan nomor 1 pada kotak tersebut. Lalu, jika gambaran kedua, saudara mulai pada kotak nomor 4, maka berilah nomor 2 pada kotak tersebut. Begitu pula selanjutnya. Setelah selesai menggambar, silahkan saudara untuk membalik kertas tes tersebut, lalu berilah keterangan tentang gambar yang sudah saudara gambarkan sesuai dengan urutan gambarannya. Contohnya, 1. Saya menggambar apa? 2. Saya menggambar apa? 3. Saya menggambar apa? 4. Saya menggambar apa? Dan seterusnya. Apakah sampai sini ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada pertanyaan, apakah saya dapat melanjutkan instruksinya? Baik, pada tes kali ini, saudara juga diminta untuk memberikan simbol plus untuk gambar yang paling saudara sukai, dan berikan simbol min untuk gambaran yang paling saudara tidak sukai. Lalu berikan simbol M untuk gambar yang paling mudah saudara gambarkan, dan lalu berikan simbol S untuk gambaran yang paling susah saudara gambar. Simbol-simbol ini tuliskan di samping gambar. Sampai sini, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, jika tidak ada, maka tes ini dapat kita mulai dari sekarang. Tes telah selesai, silakan letakkan alat tulis yang saudara miliki dan silakan singkirkan lembar tes tersebut di sebelah sisi kanan saudara. Terima kasih telah berpartisipasi dalam tes ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum tes psikologi ini dimulai, saya akan memberitahukan atau menjelaskan instruksinya terlebih dahulu. Langsung saja, tes psikologi ini adalah tes imajinasi, di mana saya akan memberikan beberapa gambar kepada Anda dan Anda diminta untuk menceritakan sehidup mungkin apa yang sedang terjadi di dalam gambar-gambar tersebut. Ceritakan tentang apa yang terjadi sebelum adegan yang ada di gambar tersebut, lalu ceritakan apa yang sedang terjadi pada adegan gambar tersebut. Selain itu, Anda juga harus menceritakan tentang apa yang dirasakan dan juga apa yang dipikirkan oleh orang-orang yang berada di dalam gambar tersebut, serta menceritakan bagaimana akhirnya. Jadi, di sini saya ingin agar Anda membuat cerita yang bebas, hidup, dan juga semenarik mungkin. Sampai sini, apakah ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada, saya akan memberikan waktu 50 menit, sehingga untuk setiap gambarnya akan menghabiskan waktu 5 menit. Sekali lagi, saya akan memberikan waktu 50 menit, sehingga setiap gambarnya akan menghabiskan waktu selama 5 menit. Apakah sampai di sini ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada pertanyaan, langsung saja pada tes yang pertama. Ini adalah gambar yang pertama. Silakan untuk Anda menceritakan apa yang terjadi sebelumnya dan apa yang sedang terjadi, serta apa yang dirasakan atau dipikirkan oleh orang yang berada di dalam gambar tersebut, dan juga bagaimana akhir dari gambar ini. Halo Dek, hari ini kita akan bermain sambil bercerita ya. Jadi di dalam permainan ini nanti adik diminta untuk menceritakan kepada kakak apa saja yang terjadi pada gambar-gambar yang nantinya akan kakak berikan. Sampai sini apakah ada yang ingin adik tanyakan? Baik, jika tidak ada maka bisa kita langsung mulai ya. Oke, jadi ini adalah gambar pertama. Nah, menurut adik, apa yang dilakukan oleh gambar tersebut atau binatang tersebut? Nah, kalau menurut adik, sebelum mereka makan tuh, apa sih yang terjadi? Lalu sesudah mereka makan? Nah, mengapa adik memilih cerita tersebut? Oh, begitu ya. Nah, kalau boleh tahu, siapa sih nama binatang tersebut? Mengapa adik memilih nama tersebut? Nah,
Kalau misalnya dari segi tempatnya, menurut adik, tempatnya bagaimana? Baik, kakak lanjutkan kepada gambar kedua ya. Begitupun seterusnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Levi Ardin Putri Arif, dan di sini teman-teman dapat memanggil saya dengan panggilan Levi ataupun Ardin. Saya merupakan mahasiswi dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang. Bagaimana kabar teman-teman pada hari ini? Baik, saya harap teman-teman dalam keadaan baik dan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, teman-teman semuanya, jadi kedatangan saya pada hari ini bertujuan untuk memandu teman-teman dalam mengikuti tes kepribadian. Jadi, saya harap pada hari ini teman-teman dapat berpartisipasi dengan baik dan berpartisipasi secara maksimal. Nah, karena tes yang saya lakukan atau yang kita akan lakukan adalah tes kepribadian, jadi teman-teman diharuskan untuk menjawab dengan jawaban yang sesuai dengan keadaan teman-teman pada saat ini. Jangan ada keraguan untuk menjawab ketika melakukan tes ini. Baik, pada tes kali ini nantinya saya akan membagikan alat tes yang akan kalian gunakan ketika tes ini berlangsung. Jadi, saya harap di sini teman-teman dapat memperhatikan instruksi yang akan saya berikan dan juga memperhatikan waktu pengerjaan secara benar agar nantinya ketika teman-teman mengerjakan tes ini tidak ada kesalahan yang terjadi. Dapat dipahami? Baik. Nah, jadi untuk alat tesnya sendiri, setiap individu akan saya bagikan 3 buah HVS dan juga 1 buah pensil HB. Jadi teman-teman tidak diperkenankan menggunakan alat tulisnya sendiri. Gunakan alat tulis yang sudah saya sediakan dan tim saya sediakan. Dalam tes ini, teman-teman juga tidak diperkenankan untuk menggunakan alat tes bantu gambar seperti penggaris, penghapus, maupun jangkau. Baik teman-teman, sampai sini apakah sudah dapat dipahami? Baik, jika sudah saya akan langsung membagikan alat tesnya ya. Baik teman-teman semuanya, apakah sudah mendapatkan alat tesnya? Baik, saya ulangi, jadi setiap individu akan mendapatkan 3 lembar kertas HVS dan juga 1 buah pensil HB. Jika sudah, pertama-tama silakan ambil 1 kertas dan tuliskan identitas teman-teman secara portrait di pojok kanan atas kertas ya teman-teman, yaitu nama, usia, jenis kelamin, dan juga nomor peserta. Di sini, teman-teman dilarang untuk menjadikan kertas yang lain sebagai alas. Kita akan fokus pada kertas yang pertama. Nah, jadi pertama-tama, silakan teman-teman balik kertas ini sehingga identitas teman-teman nantinya akan ada di belakang. Dan teman-teman akan mengerjakan pada bagian yang kosong. Selanjutnya, di sini saya meminta untuk teman-teman menggambarkan orang ataupun manusia. Teman-teman diminta untuk menggambarkan sesuai dengan persepsi ataupun pendapat teman-teman masing-masing ya teman-teman. Jadi, di sini teman-teman harus menggambarkan manusia dengan apa yang teman-teman pahami. Di sini teman-teman tidak dibolehkan untuk melihat kanan dan kiri. Jadi, penggambaran ini harus sesuai dengan apa yang teman-teman yakini. Pada tes pertama ini, Anda akan diberikan waktu selama 5 menit. Jadi diharapkan teman-teman dapat mengerjakannya secara maksimal. Apakah ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada, kita dapat memulai tes ini mulai dari sekarang. Baik teman-teman semuanya, waktunya sudah habis dan saya minta teman-teman untuk berhenti menggambar ya. Selanjutnya, di bawah identitas teman-teman tadi, saya minta untuk teman-teman menuliskan keterangan yaitu siapa orang ini, namanya siapa, usianya berapa, pekerjaannya apa, dan apa yang sedang ia lakukan pada gambar tersebut. Apakah ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung mengerjakannya dimulai dari sekarang. Apakah semuanya sudah selesai? Baik, jika teman-teman semua sudah selesai, kita akan beralih pada tes kedua.
Jadi di sini teman-teman dapat mengambil lagi satu kertas yang kosong dan ditaruh di hadapan teman-teman secara potret. Seperti biasanya teman-teman balik kertasnya dan isilah identitas seperti tadi. Kemudian, balik lagi kertas tersebut sehingga identitas teman-teman berada di bagian belakang. Selanjutnya, tugas teman-teman di sini adalah menggambarkan sebuah pohon yang berkayu. Ingat ya teman-teman, pohon yang berkayu. Teman-teman tidak diperbolehkan menggambar pohon yang tidak berkayu. Contohnya seperti pohon pisang. Apakah sampai sini dapat dipahami? Baik teman-teman semuanya, jadi waktu pengerjaan masih sama ya sama tes sebelumnya. Saya di sini akan memberikan waktu selama 5 menit. Jadi dalam pengerjaannya, teman-teman diharapkan dapat menggunakan waktu tersebut untuk menggambarkan pohon secara maksimal. Sampai saat ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada, maka teman-teman bisa mengerjakannya dimulai dari sekarang. Ya, waktu sudah habis ya teman-teman. Nah, saat ini teman-teman dapat berhenti untuk menggambarkan pohonnya ya. Selanjutnya silakan teman-teman balik pohon tersebut atau gambar tersebut dan silakan teman-teman deskripsikan atau tuliskan pohon apa yang teman-teman gambarkan. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, silakan dikerjakan. Apakah sudah selesai? Baik, jika sudah selesai, kita akan beralih kepada tes terakhir ya teman-teman. Jadi silakan ambil kertas terakhir yang teman-teman punya dan taruh di hadapan teman-teman secara landscape. Nah, di sini teman-teman diminta untuk membalikkan kertasnya ya dan istilah identitasnya yang berada di bagian belakang. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak, baiklah. Tugas terakhir teman-teman ini adalah menggambarkan pohon, orang, dan juga rumah. Ini adalah tugas terakhir teman-teman. Di sini, teman-teman tidak usah menuliskan keterangan apapun. Jadi, teman-teman cukup menggambarkan pohon, rumah, dan orang. Pada tes kali ini, teman-teman juga diberikan waktu selama 5 menit, jadi teman-teman usahakan menggambarnya secara maksimal ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada pertanyaan, maka teman-teman dapat memulai gambarnya dari sekarang. Baik teman-teman semuanya, waktunya sudah habis. Jadi sekarang tidak ada lagi yang menggambar ya teman-teman. Selanjutnya, silakan teman-teman jadikan satu gambaran teman-teman sesuai dengan urutan mulai dari yang pertama, yaitu menggambar orang. Yang kedua, yaitu menggambar pohon. Dan yang ketiga, yang menggambar rumah, pohon, dan orang. Baik teman-teman semuanya, terima kasih atas kerjasamanya pada hari ini. Terima kasih sudah menghadiri tes ini. Dan semoga kebaikan teman-teman karena sudah datang untuk menghadiri tes ini akan dibalas oleh Yang Maha Kuasa. Baik, langsung saja. Sekian saya akhiri. Bila ada kesalahan kata atau perilaku, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih telah menyaksikan video ini. Saya harap video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang telah menyaksikannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Levi Arin Putri Arif, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.